Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Mutiara Sukroh, pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 6. Bapak Ibu guru sekalian, pengajar hebat di seluruh Indonesia. Sejak pemerintah melakukan penurunan status pandemi COVID-19 dari level 4 menjadi level 2, ini sangat memberikan perubahan yang luar biasa di berbagai lini kehidupan. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam waktu yang bersamaan para kepala daerah menganjurkan kepada jajarannya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka putus sekolah atau learning loss yang terjadi selama pandemi COVID-19. Artinya selama peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah. Setelah kami melaksanakan pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 3 bulan ini, banyak hal juga yang benar-benar di luar dugaan kita sebagai pengajar. Salah satunya sering saya jumpai di kelas saya sendiri adalah banyak para siswa yang masih tidak semangat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Mungkin hal ini disebabkan karena mereka sudah terlalu lama melaksanakan pembelajaran di rumah dengan suasana yang sangat fleksibel, sehingga ketika mereka harus belajar di sekolah, mereka membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Yang kedua, peserta didik juga tidak menunjukkan antusiasme untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dari permasalahan yang ada ini, saya juga akhirnya berkonsultasi dengan teman-teman saya di MGPS, itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Sekolah, dan juga teman-teman dari lintas mata pelajaran, yang pada intinya adalah permasalahan yang saya hadapi di kelas juga menjadi masalah yang dihadapi oleh teman-teman atau kolega saya di mata pelajaran lainnya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah bukan peserta didiknya yang tidak berminat mengikuti pembelajaran, tapi mungkin ada masalah dalam penyampaian pembelajaran di kelas itu. Oleh karena itu, kita sebagai pengajar harus melakukan refleksi, harus melakukan perubahan di beberapa hal sehingga pembelajaran tatap muka yang sedianya bertujuan untuk mengurangi learning loss atau angka putus sekolah di sekolah tidak menjadikan masalah baru dalam sekolah tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah saya melakukan diagnosa masalah. Diagnosa masalah di sini saya mencari tahu apa yang menjadi hambatan peserta didik dan juga melakukan beberapa wawancara dengan peserta didik, dan salah satu yang saya dapati adalah mereka mengatakan bahwa mereka itu lebih senang melakukan kegiatan yang sifatnya instan seperti itu. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang saya lakukan, yang pertama adalah saya melakukan perubahan di media pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik. Yang pertama, media yang saya berikan adalah media yang bisa dilakukan secara instan, artinya tidak memerlukan banyak waktu bagi peserta didik untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan perubahan di dalam hal kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk memperhatikan karakteristik peserta didik di kelas pembelajaran saya. Mengapa mereka cenderung pasif di kelas pembelajaran? Setelah saya dapati itu karena pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik itu kurang mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk kegiatan pembelajarannya saya melakukan dua hal. Yang pertama adalah saya melakukan blended learning, artinya sebelum peserta didik datang ke sekolah, mereka sudah disiapkan dulu tentang materi yang akan mereka pelajari di sekolah. Pada saat saya melaksanakan blended learning, saya memberikan materi dalam bentuk kartun yang saya kirim melalui Google Classroom, dan artinya peserta didik juga ikut di kelas tersebut, sehingga mereka bisa mempelajari secara mandiri materi yang akan mereka pelajari di pertemuan selanjutnya. Hal ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga peserta didik datang ke sekolah itu sudah dalam keadaan siap secara mental untuk belajar. Yang pertama. Kemudian pada saat kegiatan
kegiatan awal di kelas, peserta didik tidak langsung saya ajak untuk berkegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Saya mengajak mereka untuk melakukan kegiatan berbicara, kegiatan speaking yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari mereka, tetapi tidak keluar dari materi yang akan mereka pelajari. Dan ini saya lakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga saya mengatakan kegiatan yang saya lakukan adalah interview in distance. Dalam hal ini peserta didik akan dibagi dalam dua kelompok besar dengan jarak yang sudah saya atur sedemikian rupa sehingga mereka bisa berkomunikasi secara interaktif dengan riang gembira, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap bermakna. Kenapa? Karena tetap menggunakan bahasa Inggris dan berkaitan dengan materi yang berikan. Dan ini sangat membantu bagi anak-anak yang secara karakteristik dia merupakan tipe pembelajar kinestetik dan juga auditori. Anak-anak kinestetik dan auditori mereka sangat suka bercakap-cakap, mereka sangat suka kegiatan yang melibatkan indera pendengaran dan juga berbicara seperti itu, sehingga ini merupakan salah satu terobosan baru dalam pembelajaran saya dengan memperhatikan karakter. Kemudian setelah melakukan interview in distance, saya mengajak peserta didik untuk menonton sebuah video yang berupa konser musik dari salah satu penyanyi asal Inggris. Dan di sini mereka tidak hanya melakukan kegiatan menonton, tapi juga mereka sembari mengerjakan worksheet yang saya siapkan secara online. Hal ini sangat menarik bagi peserta didik. Mengapa? Karena mereka tidak perlu lagi menulis di tapi mereka langsung mengerjakan di gawai yang sudah disediakan. Dan gawai, dan saya juga bersyukur sekali di sekolah ini karena sekolah kami memiliki gawai yang kami peroleh bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kemudian setelah melakukan kegiatan watching movie ini dan juga mengerjakan worksheet secara online, anak-anak sangat antusias. Mengapa? Karena mereka sama saja seperti bermain gawainya mereka ketika di rumah, seperti bermain games online. Jadi mereka tidak terlalu jauh dengan kehidupan. Kemudian setelah itu saya beri materi tentang kegiatan itu, yaitu past experience. Saya menjelaskan peserta didik dalam bentuk PowerPoint. Dan setelah itu untuk mengecek pemahaman peserta didik, saya memberikan latihan kepada mereka. Namun latihan ini pun juga merupakan terobosan baru. Biasanya saya memberikan latihan dalam bentuk Google Form ataupun dalam bentuk PowerPoint slide, dan kemudian peserta didik masih harus menulis jawabannya. Tapi dalam hal ini saya memberikan mereka adalah sebuah komik. Komik adalah salah satu bacaan yang diminati oleh peserta didik. Dan mengapa saya menggunakan komik? Yang pertama adalah saya ingin membantu anak-anak visual untuk lebih menarik, untuk lebih belajar lebih mudah dalam kegiatan pembelajaran pada saat itu. Yang kedua, saya juga membantu anak-anak dari auditori dan juga kinestetik yang mungkin mereka tidak suka membaca, tapi dengan mereka melihat gambar, mereka melihat warna di sini, mereka akan tertarik untuk membacanya dan tertarik untuk mengerjakan latihan sekolah tersebut. Dan pada akhirnya adalah yang saya dapati raut wajah peserta didik di kelas saya yang biasanya itu lemas, kemudian loyo, kemudian tidak bersemangat. Mereka sangat menikmati sekali pembelajaran pada jam itu, dan hal yang membuat saya agak terkaget adalah mereka menginginkan bahwa jam pelajaran berikutnya diminta untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Itu merupakan suatu prestasi, artinya mereka jiwanya sudah masuk dalam pembelajaran yang saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, pengajar hebat di Indonesia, pada intinya, pada akhirnya adalah semua kembali pada hati kita. Ketika kita mempersiapkan dengan hati kita, ketika kita mempersiapkan pembelajaran ini dengan melihat kembali, membayangkan kembali peserta didik kita, saya yakin anak-anak kita nanti ketika mengikuti pembelajaran kita, mereka akan ikut pembelajaran kita karena ada jiwanya di situ, ada jiwa kita untuk membantu. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua sebagai guru Indonesia, untuk bisa membantu anak-anak kita untuk kembali menjadi
generasi emas di tahun 2045. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.